Halo guys, Shalom. Selamat datang di video pertama kami. Kenalin aku Yuda dan ini temanku. Saya Andra. Iya, ini video pertama kami guys. Sebenarnya kami cuma ingin ngobrol ngalor gitu nggak jelas, tapi Karena tadi ada chat di sini sebel banget, gak tahu males ngono. intermezzo ya guys. Nah teman-teman, kita hari ini sebenarnya mau membahas soal doktrin-doktrin dalam kekristenan. Nah kita mau membahas kedepannya juga akan mengenai permasalahan dari berbagai macam tantangan dari kekristenan di masa modern ini. Nah formatnya mungkin nanti akan seperti salah satu dari kami bertanya terus kemudian salah satunya menjawab. Tapi ingat guys, ini opini yang kami kemukakan dalam video ini adalah opini yang subjektif, yaitu bukan berbasis data, tapi berbasis apa yang kami tahu saja. Ya benar, karena kita sangat jauh. Maksudnya ilmu kita tidak seperti orang-orang yang benar-benar menekuni bidang ini. Jadi kalau ada salah-salah bisa ditegur lewat kolom komen. Nah, betul. Nah, teman-teman, di pertemuan pertama ini kita mau bahas kenapa penting untuk anak muda Kristen itu memahami doktrin, bukan cuma huri-huri saja di gereja. Ya, Betul nggak, Mas? betul, karena beberapa anak muda itu sekarang tidak paham gitu loh. Yang mereka pahami adalah mereka itu lebih menyukai gereja yang ini dari opini saya, mereka lebih menyukai gereja yang mempunyai hype, mempunyai sesuatu yang menarik secara duniawi. Betul nggak Mas Yuda? Iya betul juga. Maksudnya di masa-masa sekarang tuh anak muda itu sukanya cuma ke gereja yang istilahnya terkenal di kalangan anak muda, gereja yang hype, gereja yang sound systemnya bagus, di gereja yang Musiknya dapat menggait musik. ya mungkin kita bisa bilang gereja skena. Gereja skena. Gereja skena, gereja yang ya seperti itulah ya Mas. Tidak bisa disebutkan dengan kata. Nah teman-teman, ya ini fenomena yang terjadi di masa kini. Kenapa? Karena ya nggak dipungkiri anak muda itu lebih suka ke gereja-gereja yang besar. Nek menurut Mas Andra, secara pribadi, pengamatan pribadi, karena kan kita juga berasal dari kalangan gereja yang istilahnya pinggir kota dan didominasi oleh kaum yang lebih senior, lebih sepuh. Nah biasanya gereja yang berada di pinggir kota itu tantangannya adalah anak muda itu pasti selalu memilih ke gereja yang lebih besar, lebih oke, terutama maksudnya oke dalam artian kayak lebih sesuai dengan hati mereka. Kira-kira menurut pengamatan Mas Andra ini gimana? Dari pengamatan saya pribadi, ya banyak anak-anak muda itu lebih suka. Kenapa kok di gereja-gereja besar itu karena hype-nya itu lebih bisa menggait mereka. Terlebih kan anak-anak muda pasti cari sesuatu yang menurutku itu yang tidak membosankan. Yang pertama, tidak terlalu monoton, tapi mereka tuh lebih menyukai yang hype-nya itu benar-benar sangat-sangat energik gitu loh. Sedangkan untuk di gereja-gereja itu kan memang didominasi oleh para senior, kan mereka lebih menyukai hal-hal yang lebih sakral menurut saya lebih istilahnya itu tidak terlalu hype-nya itu hype yang normal-normal saja, tidak terlalu berlebihan, tidak sampai berkobar-kobar seperti itu gitu. Jadi mereka banyak
mengikuti yang seperti itu karena apa? Karena banyak juga yang mengikutinya gitu. Tapi dasar alkitabiahnya itu menurut saya kurang. Ya betul. Kalau menurut pandangan saya pribadi, sebenarnya banyak faktor kenapa mereka lebih memilih gereja-gereja besar. Kita sebut saja di Solo itu banyak gereja besar. Ada gereja besar yang sudah bertahan lama, ada gereja yang baru-baru saja yang pindah ke mall. Nah, sebenarnya kalau saya perhatikan anak muda itu lebih suka berpindah ke gereja-gereja tersebut ya karena pertama pengen pengen ikut-ikut temennya karena merasa di sana oh lebih asik, lebih anak muda, lebih paham. Culture-nya itu lebih beda. Yes, jadi mereka lebih lebih paham gimana menggait hati anak muda, terutama pujian-pujian yang istilahnya menyentuh hati. Ya benar. Nah, itu sih menjadi poin pertama. Nah, poin kedua sing yang ternyata juga krusial untuk anak muda di Solo itu anak muda Kristen justru gereja-gereja besar itu dijadikan tempat untuk misalkan lagi youth gini, dijadikan untuk tempat pacaran. Iya benar. Nah, Ya, benar. mungkin di satu sisi oke baik, misalkan ke gereja itu untuk pacaran ya oke, mereka istilahnya pacaran di gereja ya oke, tapi kan menjadi tidak murni alasan mereka ke gereja. Mereka ke gereja hanya untuk yang penting main sama pacar, habis itu main sama temennya. Nah itu gimana pendapat tentang orang pacaran di gereja? Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi ya mengenai hal tersebut. Sebenarnya ada positif dan negatifnya. Positifnya ya orang jadi pengen ke gereja, tapi kan alasan dia ke gereja itu kan bukan karena kita sungguh-sungguh ingin menyempatkan waktu kita untuk benar-benar menyembah Tuhan, tapi kan waktu kita dipakai untuk aku bisa ketemu sama dia. Itu pikiran atau mindset yang perlu diubah gitu. Ada kalanya kita itu benar-benar punya waktu benar-benar dengan pasangan, tapi di sisi lain kita juga harus mengutamakan yang namanya Tuhan, dan juga satu pelayanan itu penting. Itu aja sih Mas Yuda menurut saya. Oke oke, ya kita melihat fenomena gereja-gereja besar di Solo ini sebenarnya juga ada dampak baiknya. Yang pertama, mereka itu jago dalam hal menggait jemaat. Mereka sangat sukses untuk perkembangan jemaat. Kita lihat contoh, dalam hal ini contoh bagusnya adalah misalkan punya visi berapa jiwa ya, saya lupa tempatnya berapa. Di situ mungkin mereka oke. Nah di situ yang berapa menjadi poin poin plusnya bahwa mereka jago untuk menggait jemaat. Poin plus ya selanjutnya adalah anak muda tadi pacarannya nggak sembarangan. Mungkin mereka bisa ke gereja, youth bareng, ngedate gereja itu. Sekarang tuh di fenomena yang saya amati di anak muda itu ada yang namanya kayak gereja date, youth date. Karena mereka merasa bahwa oh aman kok di gereja pacarannya. Ya itu poin-poin bagus dari mereka. Kita lihat sisi di situ ternyata gereja-gereja besar juga punya poin-poin plus. Gereja-gereja yang istilahnya kalau dalam akademis teologi itu kami sebutnya mega church. Mega church itu biasanya terdiri dari berapa ribu jiwa, terus gerejanya besar. Dan ya seperti yang kita lihat di Solo ada beberapa gereja besar itu disebut sebagai mega church. Nek menurut Mas Andra gimana dampak positif dari kehadiran mega church ini? Dampak positif ya yang seperti Mas sudah sebutkan tadi lah ya. Saya soalnya lebih suka mengamati hal-hal yang negatif saja. Karena jujur saya bukan tidak suka. Sebenarnya banyak juga dampak positifnya yang Mas Yuda sudah sebutkan, semuanya itu tadi benar. Hanya saja
eh, kurang pas kalau gereja itu dijadikan sebagai tempat untuk pacaran gitu. Ya, kita ke gereja itu apa sih yang kita lakukan gitu? Kita mau pacaran atau menyembah Tuhan? Pertanyaan saya seperti itu. Itu kan maksudnya ada waktu tersendiri kan. Yang penting kita itu benar-benar waktu yang kita gunakan di gereja itu kan benar-benar sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan gitu loh. Maksud saya seperti itu. Oke, itu kalau kita lihat dampak positif dari mega church. Kita lihat dalam fenomenanya mega church biasanya didominasi oleh kaum Pentakosta dan karismatik. Mereka sangat sangat gencar dalam hal pendirian gereja, kemudian perekrutan jemaat. Mereka sangat gencar dalam penjalaan manusia. Di sini kita lihat mereka kalau soal kuantitas sangat baik. Karena banyak sekali anak muda yang tertarik dengan ajaran-ajaran Pentakosta. Anak muda banyak sekali tertarik dengan ajaran-ajaran karismatik. Karena kalau kita lihat gaya ibadah dari karismatik dan Pentakosta sangat cocok dengan anak muda sekarang. Karena kalau kita lihat tilik lebih jauh lagi, memang kehadiran denominasi atau aliran Pentakosta dan karismatik ini baru-baru saja. Bukan sebuah aliran yang muncul dari misalkan kayak Lutheran yang muncul dari awal-awal reformasi dan sebagainya. Nah, di sini menjadi cocok untuk anak muda karena lebih baru dan lebih fresh sesuai dengan konteks zaman. Tetapi ada sebuah permasalahan yang mengganggu karena berkembangnya jumlah dari pengikut aliran tersebut kadang tidak diimbangi dengan kualitas SDM dalam pemahaman doktrin. Itu yang kurang. Sering sekali kita lihat bahwa pengajaran-pengajaran dalam gereja-gereja besar tersebut hanya didasarkan pada pengalaman pribadi. Kemudian bagaimana kita menginterpretasikan Alkitab dengan pemahaman pribadi. Nah, ini yang menjadi sebuah permasalahan. Kadang gereja-gereja besar tersebut, aliran-aliran baru tersebut terlalu berfokus pada perasaan manusia, terlalu berfokus pada pemahaman manusia, hingga kadang lupa bahwa ada doktrin-doktrin yang harus diajarkan. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Kadang mereka lupa untuk menekankan doktrin ini nih. Gimana menurut Mas Andra? Ya, itu sangat setuju sekali saya dengan pendapat Mas Yuda. Saya sangat setuju. Itu kan masalah liturgi kan. Style mereka dalam ibadah itu kan beda-beda gitu kan. Tapi penekanannya kan perlu di doktrinnya itu sendiri gitu loh. Yang sering memang dalam para pengkhotbah memang sering menyangkut pautkan hal-hal pengalaman pribadi itu lebih banyak daripada penekanan dalam ajaran Alkitabiahnya gitu. Itu yang sering saya rasakan. Makanya banyak sekali dalam khotbah itu ada hal-hal yang memang sangat-sangat tidak beraturan gitu loh. Ketika judul khotbah dengan bagaimana menyampaikannya itu sangat jauh berbeda dari yang seharusnya. Itu banyak sekali terjadi. Terlebih lagi itu terkait dengan perpuluhan ya, ekonomi lagi-lagi. Orang-orang itu lebih banyak khotbah itu lebih banyak menggait perasaan jemaatnya itu dengan apa? Dengan emosional. Jadi menggait jemaat itu dengan perasaan.
Jadi sengaja pokoknya dengan apa ya, menggait jemaat itu dengan perasaan, agar jemaat merasa bahwa ini sangat kena dengan perasaan saya nih, sangat kena di apa disampaikannya dengan apa, dengan pengalaman pribadi, kan dengan ajaran Alkitab itu sendiri gitu, yang menyinggung hati manusia. Itu sih paling maksudnya. Oke, memang yang menjadi kadang perdebatan tuh ada di sini. Memang pada dasarnya doktrin Pentakosta sering didasarkan pada pemahaman akan eh, pengalaman individu tentang pertemuan dengan Tuhan, atau pengalaman pribadi itu tentang eh, apa ya, encounter dengan Tuhan, pengalaman pribadi akan pernyataan Tuhan dalam hidupnya. Ya memang ini bukan berarti buruk, tetapi jika kita lihat dalam sudut akademis, sulit untuk memvalidasi pengalaman pribadi seseorang. Kita tidak pernah tahu apakah yang dia ceritakan benar atau tidak. Betul. Jadi perasaan Pak Jumat terasa tervalidasi gitu loh maksudnya. Nah, di situ yang menjadi masalah. Memang baik untuk menggunakan alat pengalaman pribadi. Mungkin kita kenal, dalam bahasa lamanya itu kita kenal mungkin sharing atau kesaksian. Ya, Hal itu baik untuk menguatkan jemaat. Tetapi ini tidak bisa dijadikan sebuah dasar khotbah. tidak bisa dijadikan dasar khotbah. Karena di sini menjadi rancu. Apa yang disampaikan itu tidak punya dasar alkitabiah. Mungkin pengkhotbah-pengkhotbah baru atau pengkhotbah-pengkhotbah yang berada dalam aliran tersebut seringkali menggunakan ayat. Tapi kalau kita tilik lebih lanjut, kadang penggunaan ayat itu hanya seperti kayak comot-comot. Nah, disinilah pentingnya eksegesis atau eksegesa dalam pembentukan khotbah. Jadi tidak boleh asal-asalan menggunakan pengalaman pribadi sebagai dasar khotbah. Di sini yang kadang menyebabkan jemaat-jemaat dalam aliran tersebut itu lemah secara doktrinal. Mereka hanya berfokus pada apa yang diperlukan hati mereka saat itu juga. Bahkan kadang mereka tidak tahu apa yang dibutuhkan. Mereka hanya ingin mendengarkan hal-hal yang baik saja. Mereka hanya ingin mendengarkan hal-hal yang enak didengar saja. Tapi kadang lupa bahwa dalam pengajaran, dalam doktrinal, dalam Kristen itu, Alkitab juga berguna untuk menegur. Ada peraturan-peraturan yang jelas dalam Alkitab. Ada peraturan-peraturan yang jelas yang tertulis, tersirat maupun tersurat dalam Alkitab. Nah, hal ini mengkristal dalam bentuk doktrin. Bila mana pengajar-pengajar tersebut tidak menggunakan dasar hermeneutika yang baik atau eksegesis yang baik dalam membuat khotbah, di sini kadang pemahaman jemaat terhadap firman Tuhan itu rancu. Pemahamannya akan menjadi seperti individu, atau pemahaman misalkan kayak, oh, aku jemaatnya pendeta A, ya aku pakai pendeta A, pakai tafsiran pendeta A. Aku jemaatnya pendeta B, aku pakai apa yang dikatakan pendeta B. Ya, jadi pemahaman jemaat itu bergantung dengan siapa pengkhotbahnya gitu. Maksudnya apa yang serak di hati mereka. Misalnya aku serak dengan pengkhotbah ini, ya otomatis mending aku nurut tafsiran dia daripada, soalnya aku merasa bahwa aku tuh kena di situ secara bahasa pribadi, bahasa sehari-harinya ya seperti itu. Kebanyakan begitu, sepengetahuan saya, sepengamatan saya, mereka begitu kebanyakan. Ya itu adalah beberapa hal yang kami rasakan soal pemahaman mengenai aliran yang baru-baru atau Pentakostalan karismatik. Ya mungkin teman-teman semua yang nonton video ini mungkin bakal nggak setuju. It's okay, karena ini pandangan pribadi kami ya, atau pandangan subjektif kami dari apa yang kami temukan di lapangan.
Mungkin kalian bisa memberitahu kami hal yang benar, memberitahu kami hal yang sebenar-benarnya, yang baik dari kolom komentar. Mungkin kalian bisa memberi kami pengetahuan yang sebenarnya, koreksi terhadap konten-konten kami selanjutnya. Mungkin ini pandangan kami mengenai Pentakosta. Tapi ada kok hal-hal baik yang berada dalam ranah Pentakosta dan karismatik. Ya tadi seperti kita sebutkan di awal tadi, mereka sangat sangat oke ketika menjangkau generasi-generasi muda. Mereka sangat Menjangkau generasi muda itu kan dengan cara yang paling saya salut itu adalah bagaimana mereka menyebarkan berita-berita mengenai acara-acara besar. Saya sangat yang apa ya yang benar-benar saya sukai dari mereka itu mereka benar-benar cara mereka mengencourage jemaat untuk penasaran datang ya ketika mereka mengadakan acara-acara besar mereka pasti mengundang bintang tamu yang menurut saya itu baik dari segi musik misal contoh NDC Worship dan lain-lain itu yang paling menurut saya itu yang paling bagus dari mereka adalah yang seperti itu tujuannya ya lagi-lagi supaya jemaat tergerak untuk datang hanya karena itu bukan karena khotbahnya lagi-lagi. oke, itu teman-teman hal-hal baik yang datang dari teman-teman Pentakosta. Mereka sangat jago mengenai menjangkau generasi-generasi muda. Terutama mereka sangat jago dalam pergerakan-pergerakan KKR mereka sangat 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 berhasil penetrasi kepada generasi-generasi muda yang acuh. Nah, yang menjadi permasalahan adalah apakah mereka punya dasar pondasi doktrin yang kuat? Itu yang menjadi pertanyaan sampai sekarang. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa komen di bawah. Mungkin pandangan kami salah, mungkin pandangan kalian benar. Kita bangun komunitas yang baik dalam berdiskusi mengenai kekristenan. Jangan ambil hati, jangan ambil emosi. Ya karena ini hanya perdebatan dari kami yang memandang kekristenan secara subjektif. Nah, teman-teman boleh komen di bawah. Ya itu saja sih dari kami. Bagaimana kami memandang Pentakosta seperti itu. Ada banyak sisi positifnya, tapi perlu ada yang harus diperhatikan dengan baik. Harus berhati-hati dalam melangkah. Karena kadang kalau kita tanpa dasar Alkitabiah yang jelas, rancu arahnya kemana, dan mungkin lama-kelamaan akan menjadi sesat karena sudah banyak kasusnya. Mungkin ada kata-kata dari Mas Andra. Ya, mungkin banyak yang akan tidak setuju dengan kita karena kita ini memberikan pendapat-pendapat secara benar-benar subjektif ya dari POV saya dan juga POV-nya Mas Yuda. Jadi kalau memang tidak setuju atau kalian punya pandangan terkait dengan doktrin kalian, misal doktrin saya benar karena begini, silakan kasih datanya saja. Jadi bagi kita dasar Alkitabiah itu sangat-sangat penting bagi jemaat karena apa? Terutama bagi anak muda ya karena hukum yang kita pakai itu kan berdasarkan Alkitab bukan dari manapun. Kita pakai itu dasar peraturan kita itu kan juga Alkitab dalam bergereja Alkitab bukan peraturan dari manapun itu bukan peraturan yang dibuat tanpa dasar Alkitabiah gitu loh. Semuanya diatur dalam pakai dasar Alkitabiah. Jadi kalau memang nggak ada yang tidak setuju, nggak apa-apa, oke karena kita di sini kita berbagi pendapat. Kalau memang ada yang tidak setuju ya silahkan kalian utarakan pendapat kalian sejelas-jelasnya. Kalau mungkin bagi kita ini kita ngomongnya salah atau memang nggak jelas karena kita memang tidak jelas. Ketidakjelasan kita ini punya maksud tersendiri, bukan untuk menghina sesama kita. Maksudnya karena
doktrin itu sangat-sangat penting. Itu fondasi bagi kita. Kita kita berjalan itu dengan dasar apa gitu loh. Maksudnya, dalam kehidupan kita sehari-hari dasar kita apa? Kita bersandar kepada siapa? Iya, bersandar kepada Tuhan, tapi kan prakteknya itu sangat-sangat dasarnya apa? Alkitabiah atau dasar kita berperilaku itu berdasarkan tutur kata dari seorang pengkhotbah kah atau bagaimanakah itu yang menjadi poin kita. Itu Mas Yuda. Oke, sampai sini dulu. Ketemu lagi di konten selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.